Assalamualaikum para pejuang kehidupan. Kita ini semua manusia biasa kan ya. Ada sih mungkin yang kelompoknya manusia gak jelas, tapi itu yang belum subscribe ke channel ini. Enggak ding. Untuk semua manusia biasa, matanya gitu ya sering siwer lihat cewek yang lesung pipitnya manis, terus jatuh cinta mabuk kepayang. Begitu sudah dinikahi, lah kok terus berubah jadi cungkring kayak tiang listrik yang mentiung. Udah gitu bergabung pula dengan sekte penyembah tuyul. Lah, ini kan ya. Langsung pipitnya sih masih tetap kayak dulu, tapi jadi nggak ada pentingnya lagi. Lah, selain mata kita sering siwer, pikiran sebagian dari kita juga sering siwer. Dulu ya, manusia berpikir dunia ini tidak bulat. Ternyata apa? Peang. Loh, kenapa saya bilang sebagian? Karena faktanya memang manusia itu kelompoknya ada dua. Sebagian pikirannya sering siwer, sebagian lagi siwernya itu tidak sekedar sering, tapi terus-terusan, tiada henti. Oh alah. Karena itulah, kemudian banyak orang mengembangkan teori stupidity atau teori manusia gemblung. Nah, salah satu yang kemarin saya baca, itu teorinya Dietrich Bonhoeffer, yaitu dari Jerman ya, kalau ngeliat namanya ruwet kayak gitu. Bukan dari Cijaura Girang. Loh. Tahun 30-an, 40-an, dia ini terus menyadari bangsa Jerman itu kan orangnya pinter-pinter. Tapi kok lama-lama keblinger ya, fasisme menggila. Fenomena apa ini? Terus dia kembangkanlah teori stupidity versi dia. Dan terus dia gembor-gembor dengan amat militan, ujungnya Bonhoeffer ditangkap oleh otoritas Jerman. Kesimpulan Bonhoeffer antara lain, stupidity itu masalah kebatinan, psikologis, kalbu, spiritual. Bisa saja dia engineer atau saintis paling jago dunia, doktor, profesor, tapi tetap aja stupid atau gemblong. Ada kan ya, gelar doktornya berjejer, bahkan doktor di bidang psikologi sekalian, tapi nggak percaya adanya Tuhan Sang Maha Pencipta. Loh, dia pikir manusia, hewan, tumbuhan, alam semesta yang serba tersistem dengan rapih mulai dari sel-sel paling kecil sampai galaksi yang sahoah, itu terjadi begitu saja secara random tanpa ada penciptanya. Apa ya mungkin? Nah, tapi kalau kaum ateis dan agnostik ya terus saja gugu carpe diem, ya kan? Itu yang ekstrim kiri. Tapi di sisi lain ada lagi juga yang ekstrim kanan, fanatisme kelewatan. Terorisme dibilang jihad. Loh. Kesimpulan Bonhoeffer yang lain, orang yang stupid gemblung, yang spiritualnya bengkok itu lebih berbahaya dari orang jahat tapi spiritualnya masih normal. Kalau jahat tuh ya, bisa dilawan, bisa digencet dengan kekuatan dan paksaan. Tapi kalau yang stupid, gemblung, mau diapa-apain susah. Tapi Bonhoeffer ini nasibnya tragis. Belakangan, setelah sempat bebas, dia terlibat usaha kudeta dan pelenyapan Hitler pertengahan 1944 bersama sejumlah tentara idealis, tapi gagal. Agak gemblung juga ini, sehingga gagal kali ya. Nanti kalau berhasil. Ujungnya, Dietrich Bonhoeffer dieksekusi mati oleh Nazi Jerman. Tragis. Walau begitu, teori stupidity-nya hidup terus. Peneliti stupidity makin lama makin banyak. Yang cukup populer lagi itu Profesor Carlo Cipolla dari Italia, terkenal di pertengahan 70-an. Menurut dia, berdasarkan hukum stupidity-nya, manusia itu terbagi 4 kelompok. Ada yang cenderung win-win, win-lose, lose-win, atau lose-lose. Nah, yang kecenderungan lose-lose inilah yang stupid atau gemblung, dan seringnya itu nggak kroso, nggak nyadar kalau kita berada di situ. Cenderung merugikan orang lain, tapi dalam waktu bersamaan diri sendiri tidak diuntungkan apapun, atau bahkan pada hakikatnya ikut rugi juga. Loh, kurang gemblung gimana coba? Profesor Cipolla juga menyimpulkan bahwa setiap orang punya kecenderungan underestimate terhadap jumlah kaum gemblung dan stupid di sekelilingnya atau yang hidup di dunia ini. Ini selalu dan tak terhindarkan underestimate. Karena seringnya kita semua ini juga punya bakat gemblung semua. Loh, kesimpulan lain lagi, kan seseorang menjadi gemblung, stupid itu murni terkait sama egonya saja, spiritualnya, dan terpisah independen terhadap watak, karakter, dan kapasitas intelektualnya. Yang tidak stupid, tidak gemblung, yaitu yang berada di 3 kuadran lain, itu selain selalu underestimate kuantitas kaum gemblung, juga selalu lupa bahwa di setiap waktu, di setiap tempat, dan di segala situasi
berurusan dan bersaudara dengan orang-orang gemblong itu ujungnya kerugian yang besar. Mirip bersaudara dengan Fir'aun, Abu Jahal, Syaitani Rojim. Loh, ngeri kan ya. Dan seperti juga Bonhoeffer, Profesor Cipolla ini juga menyimpulkan bahwa kaum gemblong ini makhluk paling berbahaya, lebih berbahaya dari binatang buas yang paling buas, juga lebih bahaya dari penjahat sadis yang paling bengis. Nah, setelah merenungkan teori stupidity ini, terasa ya menurut saya betapa relevannya kita ini untuk senantiasa memohon petunjuk jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bicara soal agama, apa sih agama terbesar di dunia? Kalau orang-orang Barat selalu bilang nomor 1 dari sisi kuantitas itu kaum Kristiani, jumlahnya 2 miliar lebih. Tapi golongan ini jangan jumawa dulu. Faktanya Kristiani itu banyak aliran, beda-beda, bahkan Bibelnya juga beda-beda. Paling nggak ada 4 kelompok besar. Nah, kalau dipandang agama itu yang dari kitabnya sama, ternyata apa coba? Yang paling banyak kuantitasnya itu adalah kaum Muslim yang mainstream. Jumlahnya hampir 2 miliar. Tapi sama aja, ini kaum Muslim juga jangan merasa jumawa. Keadaan belum aman, bro. Karena apa? Pertamanya, yang belajar kitab dan belajar agama puluhan tahun aja, itu semuanya tetap manusia biasa. Tidak terhindar dari potensi kegemblungan. Kalaupun ayat dan dalil yang mereka rujuk itu benar, memaknainya atau aplikasinya bisa saja salah atau tidak lengkap, atau lupa, atau khilaf, atau bisa juga pendengarnya yang salah tangkap. Hafal banyak ayat Quran di luar negeri itu banyak juga yang dia malah ateis atau agnostik. Faktanya seperti itu. Jadi, walaupun Qurannya benar asalnya dari Tuhan semesta alam, manusianya itu dari waktu ke waktu ada aja yang gemblong atau stupid, lupa sama isi Alkitab atau salah menginterpretasi. Gimana lagi? Allah sudah memfirmankan juga, tiadalah manusia itu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Jadi, asli-aslinya manusia itu gemblong semua. Yang lurus dan gak gemblong, itu yang kebetulan terbimbing oleh hidayah dari Allah. Jadi bisa selamat. Selamat dalam hal spiritual, tapi kadoe bisa tetap suwe. Yaitu kalau kecantol pak. Gimana lagi? Terus hal lain lagi yang mesti kita cermati dari data dan angka di grafik, yang ateis, agnostik, itu kan sebetulnya satu kelompok ya. Beda tipis, beti. Terus agama-agama di Jepang, Cina, Timur Jauh, itu sebetulnya ateis agnostik juga. Beti lagi ini. Beti, binti, ngatemi. Nah, jadinya, kalau kita menyadari realita ini, jangan-jangan mayoritas manusia yang saat ini hidup di dunia, terbesar itu kelompoknya ateis agnostik itu. Astagfirullah. Semoga kita semua senantiasa mendapat petunjuk jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Amin. Terima kasih.